Halo Sobat Tempo, kita kembali lagi dalam acara Bincang Santai Ngopi Sore Tempo, ngobrol inspirasi sore-sore Tempo bersama saya Tiffany Angelica. Dan Sobat Tempo bisa saksikan acara ini di youtube.tempo.co dan juga Facebook Tempo Media. Karena kita akan mengangkat isu-isu yang menarik di sekitar kita dan juga cerita-cerita yang inspiratif tentunya bagi kita semua. Dan bagi sahabat Tempo yang ingin berdiskusi dengan redaksi Tempo bisa bergabung di grup Telegram komunitas pembaca Tempo dengan klik membership.tempo.co. Pilih komunitas dan bergabung di grup sesuai rubrik yang Anda minati. Dan bagi pembaca setia yang ingin mengikuti event-event eksklusif Tempo secara gratis seperti hari ini nih, juga bisa bergabung menjadi member VIP Tempo dengan cara berlangganan Tempo VIP dan Anda bisa daftar melalui s.id/VIP11. Dan sahabat Tempo, Mendung Tanpa Udan adalah lagu cinta berbahasa Jawa, karya dari Kukuh Prasetya atau lebih dikenal dengan Kukuh Kudamai. Lagu ini sempat viral dan banyak yang dinarikan oleh orang-orang di salah satu media sosial TikTok begitu. Dan selain dari lagu tersebut, ada juga novel yang ditulis oleh Fairuzul Muftas, di mana Fairuzul ini menulis kisah di balik dari lagu Mendung Tanpa Udan. Dan novel ini juga bercerita tentang perjalanan cinta dua insan yang berbeda prinsip. Mendung Tanpa Udan ini sendiri adalah film yang bercerita soal kekasih yang terus menjalani hubungan di berbagai macam perbedaan. Udan seorang mahasiswa seni idealis yang bercita-cita sebagai seorang penyanyi sukses. Sementara Mendung adalah seorang mahasiswi farmasi yang bercita-cita menjadi seorang wanita karir yang sukses. Nah, perbedaan tersebut pada awalnya hanya menciptakan gesekan-gesekan biasa, layaknya orang sedang berpacaran. Namun pada akhirnya Mendung dan Udan ini merasa bahwa gesekan itu semakin besar lagi. Dan bagaimana konflik antara keduanya di dalam film ini yang membuat film ini menjadi seru? Nah, penasaran ya sama film ini seperti apa? Langsung aja kita lihat tayangan berikut ini. Kita semua di sini tuh seorang seniman, Mas, yang bikin karya pakai hati. Saya tidak akan meninggalkan karya saya yang bukan karakter saya. Dan Mbak Regina, koplo bukan genre saya. Saya pamit. Ya, kayak orang ngono tuh, Dan. Kita panggil Kuku Kuda. Jika ada yang bilang cinta membutakan segalanya, aku sangat setuju. Ini bukan kisah Romeo dan Juliet. Sejak Ini tentang awal Mendung dan aku Udan. berjumpa denganmu. Mendung. Diam-diam ku suka padamu. Ayu Tapi tenan ya, Dan. dari situ Bukannya yang Ayu yang aku ada di depanku ini. tahu. Sama kegumbar. Kedes tenan wi. Ini karirku rusak no, Mas. Ingat Mas, idealis boleh, tapi diimbangi dengan realistis. Aku lebih tahu Dan. Dia bisa berubah kok. Cuma butuh support aja. Tapi dia bukan bagian dari hidupmu yang sekarang. Dia itu bagian dari masa lalumu. Aku kangen banget kamu. Apa gue? Nunggu gue. Nah, Sobat Tempo, langsung aja nih kita berbincang-bincang sama narasumber yang sudah hadir di sini, aktris dan juga sutradara dari film Mendung Tanpa Udan. Jadi Mendung Tanpa Hujan. Kalau mendung nggak selalu hujan sih emang ya. Betul. Mungkin aku mau nanya dulu dari Mas Kris nih. Mas Kris, ini Mendung Tanpa Udan ini sendiri terinspirasi dari satu lagu yang terkenal banget di TikTok, ya kan? Semua pada joget-joget tuh. Nah, tapi kurang lebihnya alur ceritanya sendiri, terus juga inspirasi dari mungkin pemerannya dari mana sih, Mas? Mendung Tanpa Udan ini cerita keseluruhannya itu memang sebenarnya diadaptasinya dari lagu garis besarnya. Cuma memang ada beberapa karakter yang diambil dari novel. Karena memang ternyata waktu saya ada deal dengan lagu Mendung Tanpa Udan ini, ternyata baru dikasih tahu ternyata ada novelnya gitu. Akhirnya saya baca novelnya, terus akhirnya saya combine dari inspirasi banyak lagu, dari karakter-karakter tokoh itu, nama Mendung, nama Udan, nama Awan itu ngambilnya dari novel itu. Gitu. Oke. Kenapa alurnya juga nggak diambil atau diadaptasi dari novel tersebut, Mas? Pertimbangannya waktu itu tuh karena memang aku nyari yang memang lebih ini sih, lebih relate dengan ngejarnya relate ke lagu. Oke. Karena memang orang lebih tahu lagunya ketimbang novelnya kan itu. Apa namanya,
fenomenanya itu fenomena lagu. Jadi memang yang aku tebelin ngejarnya dari sana, dari lagunya. Oke, nah sedikit mengulas soal lagunya sendiri yang mungkin juga bisa jadi bocoran untuk pemirsa terkait dengan filmnya sendiri gitu ya. Ini sebenarnya ceritain soal apa sih, Mas? Yun, jawab Yun. Mas dulu dong, nanti baru Yunita nanti masuk ceritain tokohnya sendiri, penokohannya. Ya, cerita Mendung Tanpa Udan ini sebenarnya menceritakan dua orang yang nggak satu frekuensi sebenarnya, yang bareng, dipaksakan untuk bareng gitu. Jadi kalau dari alurnya film ini, sebenarnya ini drama cinta yang relate banget dengan anak-anak muda zaman sekarang yang biasanya terbentur dengan visi asmara dan juga realita kehidupan kayak kerja gitu. Orang tuh kadang bingung memilih ya karir, cinta gitu-gitu. Itu terbungkus di film Mendung Tanpa Udan ini. Oke, menarik. Nah, Mbak Yunita sebagai Mendung sendiri. Nah, ini berarti kan tadi ceritanya nih soal pilihan antara asmara atau cita. Mendung ini ataupun Yunita sendiri memilih cita atau cinta dalam film tersebut? Dalam film ya? Yes. Kalau itu mungkin lebih bisa nonton aja, tapi I can say that Mendung itu tim yang head over heart. Oke. Ya. Jadi sangat rasional Iya. tokohnya. Dan kalau untuk mendalami peran sebagai Mendung sendiri, apakah Mbak Yunita kesulitan untuk mendalami peran itu? Untuk mendalami perannya alhamdulillah tidak, karena sedikit banyak memang karena aku juga tim head over heart gitu, nggak yang tipe-tipe baperan gitu, bisanya lah dikontrol gitu. Tapi paling yang challenging itu aja sih, karena kan si Mendung ini anak Jogja yang bahasanya tuh bahasa Jawa. Yes. Itu sih. Cuma untuk masuk ke karakternya sedikit banyak aku bisa melebur menjadi karakter Mendung yang kerasnya juga mungkin tipis-tipis, ambisinya juga mungkin bisa aku masuk gitu. Oke. Nah, berarti yang sulit adalah untuk berbahasa Jawanya sendiri. betul. Karena juga penempatan atau pilih tempatnya di Jogja Iya. dan lagunya lagu Jawa. Iya. Itu gimana proses melatih bahasanya itu? Karena aku bersama teman-teman semua yang sangat suportif ya, ada Mas Erik, Mas Kris juga, terus juga ada kita kerja sama para seniman Jogja, Mas Ibnu Gundul terutama acting coach kita gitu. Kita intens sekali. Ya ini kan suatu tanggung jawab ya gitu. Jadi kita pengen ada dedikasi di situ. Kita setiap hari waktu itu kita belajar gimana pronounce yang benar, karena kita juga nggak mau mengecewakan orang Jogja, orang Jawa kan gitu. Gimana cara berbicara dengan yang lebih sopan, yang lebih ke anak muda tuh gimana, kita memperdalami itu sih. Oke, tapi untuk film sendiri berarti apakah itu pakai subtitle bahasa Indonesia karena itu full bahasa Jawa atau bahasa Jawa yang mudah dimengerti oleh orang Jakarta sekalipun? Bisa dimengerti kok. Dan kita ada subtitle juga. Ada subtitlenya bahasa Indonesia. Sebenarnya kalau ngomongin dari filmnya itu kan memang ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawanya juga, karena memang kebiasaan orang Jawa. Kebiasaan orang Jawa itu ketika dia di dalam situasi tertentu itu ngobrolnya juga pakai bahasa Indonesia, misalkan di kampus. Atau misalkan dia ngobrolnya sama pasangan, biasanya tuh tidak menggunakan bahasa Jawa tuh. Dia menggunakannya bahasa cintanya bahasa Indonesia gitu. Biar lebih sopan gitu. Makanya di film Mendung Tanpa Udan ini juga orang akan melihat bahwa si Udan sama si Mendungnya itu kadang bahasa Indonesia, bahasa Jawa gitu. Kalau sama temannya bahasa Jawa. Karena memang biasanya kalau sama temen tuh menggunakan bahasa slang sehari-hari. Iya. Jadi nggak ada yang dijaga lah image-nya. Tapi ketika sama pasangan itu pakainya bahasa Indonesia. Ditambah kan kita juga banyak berinteraksi sama orang Jakarta ceritanya, dan Mendung nantinya kan akan pergi ke Jakarta gitu. Nah, untuk ini set ending atau happy endingnya nih, kira-kira ada bocoran nggak? Ini tuh cerita cinta yang membawa harapan bahwa wah walaupun dengan segala perbedaan yang ada akan tetap bersatu, atau pada akhirnya gimana nih? Apa pesan yang mau disampaikan, dan ini sudah happy ending atau set ending? Menurut aku kalau happy ending atau sad ending dari sebuah film itu bukan akhir dari segalanya ya. Maksud aku kalau kita sebutin itu mungkin itu lebih baik nonton aja kalau happy ending atau sad ending itu. Cuma yang aku bisa kasihin sedikit adalah memang kalau Mendung ini tim yang lebih realistis dalam kehidupannya gitu. Dan kalau Udan, dan mereka sebenarnya sama-sama ambisius tapi
they go to Jalur different aja. direction aja gitu. Oke. Jalannya beda aja sih gitu. Cuma tapi kan jalan yang beda itu belum tentu harus berpisah gitu kan. Mungkin bisa ketemu di tengah-tengah, tapi ya silakan nonton nanti nih gimana. Oke, nah ini aku pengen atau penasaran terkait dengan kondisi lokasi syutingnya. Itu seperti apa? Keseruan apa yang ada selama di lokasi syuting? Yang mungkin tantangannya selama syuting ataupun juga keseruannya? Mungkin dari Mas Kris dulu. Kita syuting semuanya full di Jogja. Kalau ngomongin senangnya, senang karena Erik itu lumayan menyenangkan ya, gitu. Tapi buat aku pribadi gitu ya, sebagai ini kan debutku gitu. Ternyata memang syuting dengan waktu yang cukup singkat. Waktu itu juga lagi musim hujan, itu lumayan menguras energi gitu. Karena aku bisa bilang syutingku kemarin tuh agak lumayan chaos gitu. Yeah. Chaosnya secara waktu, timelinenya nggak bagus lah. Yeah. Karena di faktor cuaca dan juga waktu kita cuma 15 hari doang gitu. Makanya kita banyak ngakalin gimana caranya biar memanfaatkan waktu semaksimal mungkin gitu. Nah, untungnya aku punya pemain-pemain yang sportif gitu dan mau percaya dan mendukung sampai bener-bener yuk gimana caranya ini kita kelarkan sebagus mungkin, kita maksimalkan. Nah, itu yang menurutku yang aku harus apresiasi ke teman-teman semua kru dan pemain gitu ya. Tapi kalau ngomongin fun karena memang momennya juga Piala Dunia ya waktu itu ya. Iya. Piala Dunia, jadi semua pada nonton sambil syuting sambil nonton. Ya ada yang sambil ketawa-ketawa segala macam ya. Kita mencoba untuk saling menguatkan untuk gimana caranya ini syuting nggak boring gitu, karena kita berhari-hari bertemu dengan tingkat intensitas pressure yang lumayan ya gitu ya. Jadi ya so far sih aku ngerasa happy walaupun tidak ngerasa ini maksimal gitu ya, tapi aku ngerasa ini oke lah untuk awalan gitu buat aku pribadi gitu ya. Ya aku berharapnya bisa lebih baik. Oke, Ya. kalau dari Kak Yunta sendiri apa nih keseruannya yang dilakukan selama di Paling lokasi? sama sih kayak karena aku yang tadinya nggak ngerti bola ya, terus gara-gara aku bergaul sama Marcel dan Mas Erik gitu, jadinya aku sekarang mengerti siapa aja nih negara yang jago di Piala Dunia itu gara-gara mereka tuh. Karena kita kalau misalnya saya syuting kan misalnya syutingnya nggak terlalu malam dan bola kan misalkan malam, Iya. udah kita nonton bareng gitu, jadi aku ngerti sekarang. Oke, jadi ada pengetahuan tambahan terkait dengan sepak bola ya setelah selesai bermain film itu sendiri. Nah, tadi aku penasaran terkait dengan kurang maksimal. Apa tuh yang kurang maksimal? Lebih ke hari sebenarnya, maksudnya kayak beberapa kita kan syuting 15 hari. Hari pertama itu kita hujan badai waktu itu. Ada beberapa adegan yang sebenarnya harusnya aku syuting yang akhirnya aku omit atau aku hilanginnya. Itu memang proses dari kreatif. Ketika kita menjadi seorang sutradara, ketika mendapatkan situasi tertentu kita harus bisa mengambil sebuah sikap atau tindakan gitu. Iya. Ya kurang maksimalnya sebenarnya yang lebih kayak ada beberapa adegan yang memang aku take out aja gitu, tapi tidak mengurangin secara alur cerita sih, cuma ada kayaknya ini nggak ini deh, nggak perlu gitu. Harusnya ketika itu diambil semua di meja editing itu kita masih banyak pilihan. Iya. Harusnya seperti itu sih. Jadi tidak mengurangkan secara filmnya, tapi lebih kayak ke aku pribadi gitu. Harusnya aku bisa dapetin itu semua. Iya, ekspektasi ke pribadi Betul, begitu ya. ke pribadi aja. Oke. Nah, Sobat Tempo, ini makin seru nih. Cerita dibalik dari pembuatan film Mendung Tanpa Udan ini sendiri. Mendung Tanpa Udan. Suka kehilangan satu huruf aku tuh kalau misalnya ini ngomong. Nah, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya setelah jeda yang satu ini.
Sobat Tempo, kita kembali lagi di Ngopi Sore dan tentunya kita bersama dengan narasumber kita, Mas Kris Budiman dan juga Mbak Yunita. Mbak, aku pengen ke Mbak Yunita dulu nih. Mbak, kira-kira menjadi sosok Mendung sendiri, apakah kisah cinta dari Mendung dan juga Udan ini sendiri masih relevan terhadap kisah cinta kita saat ini? Pastinya, karena menurut aku kisah cintanya Mendung tanpa Udan ini, Mendung dan Udan ini, menurut aku setiap orang pasti entah itu pernah, entah itu belum mengalami ada di fase itu gitu loh. Di fase entah itu fase bucin, entah itu fase di antara dua pilihan. Banyak, maksudnya banyak elemen percintaan yang menurut aku setiap orang tuh pasti pernah mengalami gitu. Jadi setiap usia pasti pernah kayak, oh nanti bakal kesini ya arahnya. Oh, kalau misalnya kayak yang di umuran aku gitu kayak, oh iya lagi dulu pernah kayak gini gitu. Oke, berarti kalau di fase romantisme yang di umur-umur berapa sih kurang lebihnya? Di umur-umur perkuliahan, SMA pun sebenarnya masih oke. Cuma kayaknya nih fase ini tuh fase ketika dia mau menuju hal yang lebih dewasa gitu. Jadi kayaknya di fase kuliah mau ke pekerjaan gitu. Kuliah mau pekerjaan. Berarti target audiensnya juga kurang lebihnya anak-anak kuliah menuju pekerjaan, atau justru membawa nostalgia untuk orang-orang yang sudah berkeluarga untuk melihat kembali kisah cintanya, atau gimana nih? Sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, kalau ngomongin target penontonku itu memang sebenarnya anak-anak kuliah, anak-anak muda juga ya. Sebenarnya orang-orang yang sudah melewati fase itu pun kayak yang umur 40 yang dulu pernah muda pun sebenarnya juga bisa bernostalgia dengan nonton film Mendung Tanpa Udan gitu, karena cerita ini pasti yang aku ambil itu memang sangat relate gitu. Relate dengan semua orang yang mempunyai hubungan pasti ngalamin dengan mungkin dari beberapa adegan atau scene itu pasti kayak, oh iya gue pernah kayak gini di fase ini gitu. Jadi kalau ngomongin balik ke targetnya itu ya remaja, anak kuliahan, kalau orang tua mau nonton aja pasti juga relate juga, karena kemarin aku ngeliat di Bali juga yang nonton juga ada yang udah punya anak umur 11 tahunan gitu juga nonton gitu ya. Mereka fun-fun aja gitu. Oh, berarti family friendly juga? 13 tahun. Aku bikin konten tuh nggak pernah adegan pegang tangan tuh aku hindarin gitu. Jadi aku meminimalisir mungkin untuk bisa ada peluk-pelukan lah, apa segala macam, ciuman gitu tuh nggak ada di Mendung Tanpa Udan. Tuh romantis itu nggak harus begitu. Gitu. Dari suasana, dari tatapan, dari diksi atau dialog yang kita pilih itu bisa mewakilkan juga nuansa romantis gitu. Oke. Gitu sih. Mbak Yunita, berarti ini cara membangun chemistry dengan Udan sendiri nih. Ini seperti apa dengan Mas Erik? Apakah karena kan katanya nggak ada adegan-adegan yang mungkin di film-film Korea gitu ya kebanyakan, atau sinetron yang bahkan sinetron Indonesia aja adalah yang kayak pelukan atau misalnya gandeng tangan, itu membangun chemistry-nya seperti apa sehingga berbeda dengan peran-peran lain yang sekedar menjadi teman? Kalau untungnya Mas Erik tuh kan sangat kooperatif gitu ya, jadi kita tuh selalu diskusi gitu, dan dia selalu misalnya ada adegan yang mungkin kita bersentuhan atau apa, dia selalu kayak say sorry dulu, sorry ya nanti aku akan kayak gini ya gitu. Aku juga kayak, mas nanti sorry ya aku marahnya segini ya, aku kayaknya nanti ini segini ya gitu. Kita pasti selalu ada diskusi soal itu sih. Dan kayak kalau misalnya nggak syuting pun kita makan bareng, apa bareng sambil ngobrol segala macam, curhat-curhatan, paling gitu sih. Oke, jadi emang udah janjian dan ya udah tahu ya akan memerankannya Mas seperti Erik, apa. Konco kental lah itu udah. Konco kental tuh temen dekat. Temen dekat. Oke. Itu juga buah kata-kata dari berarti bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Oke, nah ini juga sempat rame di media sosial ya terkait dengan peran dari Mas Erik sendiri yang kurang diapresiasi gitu. Ini bagaimana untuk tetap menjaga semangat atau dukungan dari Mbak Yunita sendiri sama Mas Erik? Kita untungnya semuanya benar-benar dari Mas Kris, dari semua case yang lain, kita tuh benar-benar bareng-bareng nyemangatin Mas Erik karena kita tahu Mas Erik sedown apa. Kita juga mencoba memprotek Mas Erik. Kemarin Mas Erik sempat belum bisa jalan promo, itu oke, kita yang cover, kita yang jalan segala macam. Pokoknya maksudnya kita semua di sini ada buat Mas Erik, dan kita semua juga menghimbau gitu loh kepada teman-teman semua, please kata-kata kalian tuh bisa menyakiti orang segininya loh gitu. Jadi lebih baik menurut aku tidak usah berkomentar daripada nyakitin perasaan orang kan, karena kalian juga nggak pernah tahu apa yang orang itu doakan ke Tuhannya gitu. Jadi kalau bisa jangan menyakiti perasaan orang gitu. Kasihan nggak tahu apa yang terjadi sama hidup dia kan, kita nggak tahu. Just be kind to each other.
Oke, nice. Nah, Mas, untuk memilih perannya sendiri, untuk semakin membuat netizen atau masyarakat gitu ya, nggak banyak omongan yang aneh-aneh gitu. Itu memilih peran Udan sendiri seperti apa? Dan kenapa Mas Erik ini cocok banget untuk memerankan peran Udan? Sebenarnya gini, awal tuh sebenarnya malah bukan Erik yang menjadi Udan. Oh gitu. Waktu itu Ardhito Pramono malah awalannya gitu. Awalan aku nulis itu kebayangnya Ardhito, terus kebayang lagi itu siapa ya? Ardhito sih, awal tuh Ardhito kebayangnya. Karena kenapa Ardhito tuh ternyata bapaknya juga orang Solo kalau nggak salah. Oke. Ada Jawa-Jawanya gitu. Memang kan Udan ini kan sosoknya memang Jawa banget, Iya. pemuda Jawa gitu. Iya. Seniman Jawa gitu. Jadi aku nyari yang memang backgroundnya tuh ada Jawanya Iya. gitu. Nah kebetulan pas waktu aku tawarkan, aku ngobrol, aku samperin si Dito, terus untuk ngobrol langsung, Dito tertarik banget. Cuma Iya. sayangnya dia waktu itu punya bentrok sama schedule bikin album Oh, oke. gitu. Jadi akhirnya nggak bisa, ya udah akhirnya bingung tuh, last minute mikir siapa. Ya udah akhirnya dapatlah si Kevin Ardilova yang notabene malah bahkan bukan orang Jawa, non Jawa gitu. Iya. Terus habis itu malah last minute akhirnya malah berganti lagi 2 hari ya kalau nggak salah, 2 hari apa 3 hari gitu. Tapi Erik itu udah dari awal ada di Tanpa Udan. Oke. Aku kebetulan kan memang di luar dari project ini, memang aku sama Erik itu Iya. teman gitu. Jadi memang aku libatin, cuma perannya memang bukan Udan gitu. Waktu itu karakternya harusnya dia tuh jadi Awan. Oke. Gitu. Terus akhirnya bingung siapa nih, siapa yang cocok. Akhirnya malah kenapa nggak coba si Erik aja ya. Iya. Ya udah akhirnya diajuin sama Erik, aku ajuin ke PH gitu kan, ke produser. Akhirnya ya udah karena last minute nih dia approve, akhirnya ya udah oke. Dan seperti yang selalu Erik juga bilang dan Yunita juga bilang, kalau bahwa karakter itu naskah itu memilih orang, memilih Iya. perannya gitu, Iya. mencari orang sendiri, bukan aku yang nentuin gitu, tapi memang karakternya yang mencari sendiri Iya. siapa yang bakal meranin. Itu sih. Oke, naskah memilih orangnya sendiri. Jadi netizen nih hati-hati ya. Peran yang memilih aktornya. Iya, Oke. peran yang memilih Peran aktornya. memilih aktornya. Oke, nah pemirsa, saat ini kami juga sudah bersama dengan para penonton yang hadir juga nih di sini. Kalau ada pertanyaan, kita membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya? Nama saya Carlos. Mm-mm. Saya mau nanya, kira-kira kakak nih butuh berapa lama gitu untuk mendalami sosok untuk memeran tersebut gitu, perannya? Kayak aku bisa nih mendalami sosok ini nih. Itu tuh kira-kira butuh berapa lama sih? Caranya sih Kak, minta. Oke. Ya, thank you. Itu kayaknya ada dua ini ya. Kalau peran yang memilih aktornya itu udah rahasia ilahi aja sih. Iya, Karena memang iya. peran itu ya akan mencari karakter yang cocok. Kayak Iya. Mas Erik, Udan tuh kan laki-laki Jawa gitu. Jadi nggak mungkin Marcel Darwin dong yang memerankan Udan gitu loh. Betul, Jadi betul, emang betul. ya udah Udan yang mencari Mas Erik gitu. Kalau cara mendalami peran ini butuh waktu berlama-lama, itu sebenarnya tentatif sih. Seberapa dalam, seberapa jauh, seberapa jauhnya kita dengan karakter itu. Dan unfortunately di produksi sekarang ini memang kita tidak terlalu banyak bisa mendapat waktu untuk bisa menjadi karakter itu, karena kan sudah ada proses syuting yang harus dijalani gitu. Jadi ya sepinter-pinternya kita aja gitu. Kalau guru aktingku bilang, kalau untuk aktor itu setiap hari harus belajar. Setiap hari harus belajar tuh kayak, ya kan manusia tuh beda-beda ya. Sekarang kita cuma hadir doang, tapi tadi Mas Kris pakai baju apa ya nggak inget gitu loh. Jadi setiap hari harus belajar tuh ya, kita harus benar-benar be present, perhatiin orang, oh Mas Kris tuh cara duduknya gini, tangannya tuh di sini, harus detail, paying attention to everything gitu. Setiap hari harus belajar, itu kata guru acting tuh ya. Nice. Jadi bukan cuma menghafal skrip, tapi Betul. juga mendalami peran sampai gimana Mempelajari cara orang dia, lain. iya, batuknya gimana, Iya. senyumnya gimana, itu pendalaman peran itu sendiri. Kejawab ya. Thank you untuk pertanyaannya. Nah, ini untuk menutup diskusi kita hari ini nih, mungkin boleh closing statement diberikan terkait dengan harapannya, perkembangan film ke depannya dan komunitas film ke depannya. Mungkin dari Mbak Yunita dulu, ladies first. Harapan aku untuk film Mendung Tanpa Udan ini pastinya semoga bisa diterima, dinikmati, dan
sesuai dengan harapan kita semua ya, apapun yang terbaik, kita sudah melakukan yang terbaik, semoga hasilnya juga baik ke depannya. Dan untuk komunitas atau industri perfilman sendiri, mudah-mudahan seperti harapan kita semua juga, perfilman Indonesia bisa jadi tuan rumah di negara kita sendiri. Semoga semuanya bisa lebih mencintai karya-karya lokal, karya-karya para seniman Indonesia, biar kita semua bisa sama-sama bergandengan tangan jadi lebih maju dan bisa membuktikan kepada kancah internasional gitu. Amin. Nice. Oke, Mas Kris. Kalau dari film Mendung Tanpa Udan, harapannya yang pasti sama kayak Yunita ya, diterima, diapresiasi juga. Bisa sampai ke banyak pasang mata di seluruh Indonesia bisa menyaksikan film Mendung Tanpa Udan. Bertahan filmnya lama di bioskop, mudah-mudahan harapannya itu. Kalau dari industri perfilman lebih solid lagi orang-orangnya, terus juga berharapnya komunitas film di Indonesia ini juga terus tumbuh, bisa bersaing kayak Korea Selatan, mungkin lebih bisa bersatu aja sih, berharapnya gitu, lebih bisa bersatu, lebih terus menggali potensinya biar film Indonesia ini bisa diterima bukan hanya di luar, tapi yang paling utama itu di tempat kita sendiri. Yes. Itu diapresiasi di tempat kita sendiri gitu, jangan malah kebalikan, film luar yang ditunggu-tunggu, film kita malah dipinggirin. Karena ada satu momen kemarin tuh ada temanku bilang ke aku kan, kayak gue males nonton film horor di Indonesia, gitu-gitu doang, gitu-gitu sebentar, gitu-gitu doangnya itu gimana gitu, tanya gitu. Lo udah berapa kali nonton? Setelah lo mengambil statement, dalam waktu 5 tahun terakhir lo nonton berapa film Indonesia? 3. Terus lo bilang film Indonesia gitu-gitu aja, anjir gitu kan, maksudnya nggak apple to apple gitu. Harusnya kan dia memang penikmat yang memang udah banyak dikecewakan baru dia bisa ngomong kayak gitu. Betul. Ya makanya aku bilang penontonnya juga harus bisa mengapresiasi, si pembuat filmnya juga harus bisa upgrade diri. Gitu sih, harapannya gitu aja. Oke, thank you Mas Kris dan juga Mbak Yunita untuk begitu banyak pembicaraannya gitu ya hari ini tentunya, dan juga closing statementnya. Dan pemirsa Tempo, balik lagi bahwa film anak bangsa atau karya anak bangsa ini nggak kalah keren daripada film-film luar negeri gitu. Kalau bukan dari diri kita siapa lagi gitu kan. Dan kami ucapkan terima kasih tentunya untuk Mbak Yunita dan juga Mas Kris udah menyempatkan waktunya. Sehat-sehat ya Mas Kris ya, dan sehat juga Mbak Yunita gitu, biar tetap semangat sampai nanti terus ditonton gitu film Mendung Tanpa Udan. Mendung. Aku tuh dari tadi latihan loh di bawah, Mendung Tanpa Udan. Soalnya kayak entah G-nya hilang, terus O-nya di depan ya kan. Mohon maaf. Orang Jawa ya. Iya, bukan orang Jawa. Jadi itu kayak agak beda gitu. Oke. Dan tentunya ini teman-teman atau para sahabat Tempo, jangan lupa follow akun IG @tempo.co dan serta selalu kunjungi website Tempo Media www.tempo.co dan selalu baca nih tempo.co yang aplikasinya bisa kalian download di Play Store atau App Store. Dan tentunya kalau mau mencari berita-berita lain juga bisa follow tadi di IG-nya. Dan sahabat Tempo yang mau diskusi dengan member ataupun mau diskusi terkait dengan dunia perfilman bisa ada di grup Telegram, dan komunitas tersebut juga bisa membawa teman-teman juga berbicara dengan para redaksi. Dan bagi yang teman-teman kalau misalnya mau ikut VIP atau membership VIP juga bisa daftar di link yang mungkin ada di deskripsi di bawah. Dan bagi pembaca setia Tempo juga terus membaca Tempo ya. Dan akhir kata saya Tiffany Angelika pamit undur diri, sampai jumpa. Bye.